penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki Dasar Negeri Kuta Mekar 1 kelas jauh di Kampung Gintung, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Berbicara mengenai pendidikan Indonesia yang masih rendah. Di sini, saya akan membahas isu mengenai masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yusnews dan World Report, telah merangkum peringkat sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Indonesia berada di peringkat 55 dari 73 negara. Padahal, fakta di lapangan menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan kelima dari 73 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan Indonesia masih terancam. Lalu, bagaimana pengembangan pendidikan pada daerah terpencil? Dapat dikatakan bahwa di desa terpencil terdapat banyak tantangan dalam penyediaan jasa pendidikan. Termasuk diantaranya, bangunan sekolah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan kriteria, minimnya buku yang dapat digunakan untuk literasi siswa. Tentunya, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar siswa. Berdasarkan studi 1 tahun pandemi yang dilakukan oleh UNESCO, jumlah anak yang mengalami kesulitan membaca dalam 1 tahun terakhir ini mengalami lonjakan di seluruh dunia. Dari 460 juta anak di 2020 meningkat menjadi 584 juta anak atau sebanyak 124 juta anak menurun membacanya selama pandemi COVID. Maka dari itu, PBB bersama negara-negara terkait membuat sebuah program SDGs. Apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan agenda internasional yang dimana di dalamnya memuat 17 tujuan yang harus dicapai oleh tiap negara. Sedangkan untuk poin yang kita bahas tercantum di dalam SDGs poin nomor 4. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk memajukan pendidikan? Yang pertama, kita bisa menjadi sukarelawan yang mengajar di daerah pedalaman. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menyumbang buku bacaan. Kemudian menggalakkan program peduli pendidikan Indonesia, serta mengajak warga sekitar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.